Makanya itu banyak perdebatan, DKV bukan seniman, DKV bukan seni. Ya mungkin karena itu kali ya. Atau kamu yang bekerja sebagai graphic designer, tapi belajar ilmunya otodidak, kamu wajib tahu nih, apa artinya DKV itu sendiri. Halo, selamat datang di channel gue, nama gue Andreas. Terima kasih yang sudah mau buka video ini, dan maaf kalau ada salah kata dalam video ini. Ini video pertama gue. Kali ini gue akan beropini mengenai maksud sebenarnya dari DKV, atau desain komunikasi visual. Nah, pernah nggak sih kamu lihat logo, poster, feed Instagram, kemasan produk, sampai desain aplikasi, dan merasa, kok bisa ya? Ini kelihatan keren, tapi juga gampang dipahami. Nah, kuncinya di sini adalah gampang dipahami. Apa maksudnya? Itu bukan kebetulan. Itu kerjaan seorang yang mempelajari ilmu desain, dan lebih khususnya lagi ilmu DKV. Loh, apa bedanya emang desain dengan desain komunikasi visual? Yuk, kita belajar bareng-bareng. Jadi, pertama, kita belajar dulu apa yang dimaksud dengan desainer. Menurut gua, desainer sendiri adalah orang yang merancang sesuatu. Bisa fashion designer, bisa interior designer, bisa construction design, food designer juga, chef, macam-macam. Dan yang kali ini kita mau lebih bahas adalah graphic designer. Seseorang yang mendesain sebuah grafik, sebuah gambar. Dalam graphic design itu sendiri, banyak banget yang dipelajarin. Mulai dari hal terbasic, yaitu garis, bentuk, dimensi, warna, huruf atau tipografi, layout, hierarki, macem-macem. Zaman sekarang, pengembangannya itu bisa kemana-mana banget. Nggak cuma terbatas dengan gambar still. Bisa ke gambar bergerak seperti video atau motion graphic. Oke, jadi itu yang menurut gua masih mengenai seseorang yang kita sebut graphic designer. Sekarang kita masuk ke DKV, lebih dalam lagi nih. Masih banyak banget zaman sekarang graphic designer yang belum paham arti dari DKV. Padahal ilmu ini adalah ilmu yang paling basic dari seorang graphic designer jika ingin terjun ke industri kreatif. DKV itu sendiri adalah desain komunikasi visual, atau bahasa Inggrisnya Visual Communication and Design. Nah, dari singkatannya sendiri kita sebenarnya udah bisa paham. Yap, DKV itu adalah ilmu bagaimana sebuah desain visual bisa berkomunikasi. Bukan hanya apresiasi seni dari seseorang dan sudah sampai itu aja. DKV ini biasanya karyanya ditujukan untuk pihak lain, bukan untuk senimannya sendiri. Karyanya harus ada sebuah pesan. Secara lebih bagusnya ada problem solvingnya. Jadi karyanya itu ada tujuannya. Nggak cuman apresiasi dari diri sendiri, lagi pengen lagi sedih bikin yang sedih, lagi happy bikin yang happy. Nah, untuk DKV itu udah nggak bisa gitu. Kita harus tahu nih tujuannya mau ngapain, message-nya mau apa. Mungkin bedanya dengan seni murni adalah hal itu. Seni murni itu biasanya karyanya untuk apresiasi dari senimannya, untuk memuaskan senimannya itu sendiri. Sedangkan DKV itu untuk memuaskan pihak yang dituju. Makanya itu banyak perdebatan, DKV bukan seniman, DKV bukan seni. Ya mungkin karena itu kali ya. DKV itu bukan cuma bikin sesuatu jadi indah, tapi bikin pesan jadi jelas, mudah dipahamin dan terasa tepat. Jadi tugas desainer bukan cuma bikin bagus, tapi bikin berarti. DKV itu gabungan antara seni, psikologi, marketing, dan komunikasi. Menurut gue, yang agak tricky dari ilmu DKV itu sendiri adalah keidealisannya. Biasanya bakal bertabrakan nih. Ya secara pastinya seorang graphic designer itu pasti harus punya jiwa seni. Dan biasanya seni itu agak subjektif. Biasa kita sebut idealisme. Tapi ya itulah memang membedakan ilmu DKV dengan seni murni. Kadang kalau targetnya bukan orang tipe yang kita pahami, kita kayak, hah? Masa sih begini? Jadi nggak cocok gitu. Nah, makin kesini, DKV ini semakin berkembang dan meluas. Yang dulunya hanya logo, poster, website, sekarang udah berkembang ke macam-macam, kayak motion graphic, video editing. Ya, tapi memang ya, video editingnya yang basic-basic lah, nggak advance. Nggak kayak bikin film gitu, beda lagi ilmunya. Nah, jadi bagi kamu yang suka mendesain-desain dan sepertinya mau menjadikan hobi kamu itu menjadi profesi, atau kamu yang bekerja sebagai graphic designer, tapi belajar ilmunya otodidak, kamu wajib tahu nih, apa artinya DKV itu sendiri. Karena bakal penting banget. Zaman sekarang banyak yang melupakan ilmu dasar. Merasa ahli di praktek 1-2 kali, begitu ke dunia prakteknya ratusan kali, menurut gue agak sulit tanpa dasarnya sendiri. Oke, sekian video dari gue. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Yang mau belajar bareng lebih banyak lagi seputar visual, jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada yang mau kita bahas bareng. Thank you.